Hadir bang. Hadir bang, hadir bang. Oh. Hadir bang. 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 Iya bang, milih Android bang. Iya bang, iya bang. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terlihat ya ininya, layarnya. Sudah bang.
Nah, baiklah, jadi ini kita untuk pertemuan pertama adalah pengenalan dulu terlebih dahulu terhadap aplikasi Android Studio-nya. Jika pertama kali membuka, kalian akan ditampilkan menu create new. Nah, setelah memilih create new, di sini ada beberapa layout ya, beberapa tampilan. Ada tampilan basic activity, button navigation activity, empty activity. Ini adalah kalau misalnya template, ini adalah template-nya. Template awal untuk apa yang mau kalian buat. Misalnya untuk basic activity, ini kan sudah dilengkapi sama yang ada di sini, atau button navigation yang kayak IG itu di bawah, atau Google Map, login juga udah ada. Ini iklan, full screen. Ini yang navigation driver kayak Google Play Store dan yang lainnya. Seperti itu. Android Studio itu bukan cuma untuk membuat aplikasi di Android mobile aja. Ada juga dia di Wear OS, ada di Android TV, Automotive, dan Android Thing, AOT. Nah, jadi di sini kita akan membuatnya itu yang phone and tablet aja. Nah, jadi di sini untuk awal kita mulainya dari empty activity dulu. Nanti kita belajar gimana cara membuat bottom activity, basic activity, dan yang lain-lainnya. Jadi start dari empty activity. Nah, setelah itu buat nama aplikasinya. Nah, di sini kita buat Android Studio. Ini buat untuk kode package-nya nanti. Nah, di sini nanti ada ini ya, tempat penyimpanannya. Di sini abang simpannya di D ya. Lalu di sini ada bahasanya. Oh ya, untuk bahasa ini kalian lebih prefer bahasa apa? Bahasa Java atau Kotlin? Kotlin belum belajar, Bang. Java Java. belajar. Kalau yang familiar sih Java, Bang. Baiklah, kita pakai Java ya. Lalu bahasa Java. Setelah itu dilihat di sini ya, ini minimum SDK. Nah, jadi ini adalah requirement minimal dari HP atau tablet yang akan menjadi kliennya nanti. Di sini kan bisa dilihat ini sampai Android 10, yang ini Android 11. Tapi di sini tulisnya Android 30 karena API 30. Jadi kita pilihnya yang Android Lollipop yang 5.0. Tetapi nanti akan ada perbedaan antara yang minimum SDK-nya itu 21 atau 23 yang marshmallow. Dan perbedaannya itu adalah di permission atau permintaan izin. Kalau misalnya kalian baru install aplikasi di awal-awal itu kan ada minta izin untuk mengakses penyimpanan, misalnya mengakses lokasi, mengakses telepon atau segala macamnya. Nah, ada perbedaan di situ, di mana di Lollipop itu tidak terlalu banyak requirement tersebut. Tetapi kalau misalnya di Marshmallow ke atas, itu dia sudah mulai banyak untuk permintaannya, permission-nya. Jadi untuk awal kita mulai dulu dari API 21 aja, Android Lollipop, lalu kita finish. Nah, setelah finish nanti, dia akan nge-rebuild dulu. Nah, jadi kalau misalnya kalian baru pertama kali buat ini, usahakan kalian connect ke internetnya. Dikarenakan ketika sedang build, dia akan melihat ini ya
library-library yang ada di Android Studio kalian. Jika misalnya ada yang kurang, nanti akan di-download seperti itu. Nah, ini sudah ya. Setelah sudah terbuat seperti ini, nanti di kiri itu akan ada menu. Nah, yang pertama itu adalah kategori menunya. Di sini, yang Android ini, itu dia ada project, ada package, dan Android itu yang penting ya. Jadi kalau misalnya dia project itu, dia yang library yang digunakan. Seperti itu. Jadi dia tuh lebih ke dalam file-file apa aja yang tersimpan. Seperti kalian buka di ini Visual Studio Code itu atau Sublime itu kan ada folder di kiri. Nah, itu sama seperti itu kalau project. Jika dia pilihnya package, itu lebih ke aset. Aset kalau misalnya di web itu dia lebih ke aset atau tempat penyimpanan gambarnya. Itu package. Nah, ini library-nya, value-value-nya, seperti itu. Setelah itu ada yang Android. Nah, kalau Android ini itu untuk development-nya. Nah, setelah itu, di dalam development Android ini, dia terbagi menjadi dua, yaitu ada apps dan Gradle script. Apps itu yang berhubungan langsung dengan antarmuka aplikasi atau otak dan tampilan aplikasinya. Dan Gradle script itu adalah itu adalah library-nya. Itu apa saja yang mau dimasukkan, apa saja yang bisa dan tidak bisa dilakukan itu di sini. Nah, saya contohnya tuh dia ada dua. Dia ada yang untuk project dan dia ada skala untuk modulnya. Jadi di sini ada perbedaannya lagi, di mana untuk project itu adalah keseluruhan. Misalnya seperti tempat download library kalian nanti seperti apa, lalu minimal requirement-nya, di mana repository-nya berletak. Nah, di sini. Lalu ada modul. Modul ini lebih spesifik, yaitu lebih ke apps ini. Kalau yang project ini kan lebih keseluruhan dia. Apps jadi sama Gradle script jadi. Nah, tapi kalau misalnya di modul ini, yang ini kan modul kan. Oh ya, ini mau tanya dulu, ini jelas nggak layarnya? Jelas, Bang. Yang lain? Jelas bang. Jelas bang. Jelas, Bang. Jelas, Bang. Jelas bang. Jelas bang. Atau setelah itu di dalam apps itu ada yang pentingnya itu ada tiga inilah yang penting. Ada manifest, Java, dan REST. Nah, jadi manifest ini adalah bisa dibilang itu perizinan atau registrasi aplikasi kalian itu bisa apa saja. Nah, nanti misalnya di sini aplikasi kalian mau baca lokasi, mau baca data di HP dan yang lain-lain itu penentuannya di manifest. Nah, di dalam manifest juga terdapat penentuan activity mana yang ditampilkan di awal. Kalau misalnya kalian buka IG itu kan dari tertutup itu kan buka IG. Nah, itu kan tertampil paling awal itu dia halaman yang ininya home-nya kan. Nah, jadi di situ penentuannya. Jadi di sini. Setelah itu penentuan icon, label. Nah, ini bentuk iconnya. Untuk labelnya, label ini namanya. Lalu ikonnya yang bulat, karena berbeda ya, icon dan icon yang bulat itu berbeda. Kenapa berbeda? Dia karena ada dua settingan di HP Android itu, dia ada yang defaultnya circle, dimana kalau misalnya kalian buka HP itu dia bulat-bulat ikonnya itu, dia defaultnya circle, berarti nanti pakainya yang round icon. Ada juga yang
kotak-kotak aplikasinya yang ditampilkan di Android itu. Jadi dia menggunakan yang icon biasa. Setelah itu, nah nanti ini di sini akan ada banyak list activity aplikasinya. Setiap activity itu berarti satu halaman ya. Nah, nanti setiap activity itu tampil di sini. Setelah itu di sini menentukannya intent filter ini. Jadi activity yang ini dia itu adalah main, di mana dikategorikan sebagai launcher. Jadi ditampilkan paling awal. Seperti itu. Setelah itu ada yang Java. Dia di Java ini adalah otaknya atau controllernya. Jadi semua codingan .java-nya itu dia ada di sini. Nah, jadi yang pertama kali yang dibuka itu adalah dia yang nggak ada dalam kurung Android test atau test, yaitu adalah yang tidak ada dalam kurungnya di sini. Nah, nanti semua Java, file.java itu semuanya di sini untuk coding. Nah, di sini. Lalu REST ini adalah untuk front end, di mana yang berhubungan langsung dengan yang package ini. Jadi nanti setting front end-nya, untuk membuat front end-nya itu di REST. Nah, di REST ini ada drawable, layout, map, value. Nah, jadi jelaskan yang ini dulu ya. Yang drawable itu adalah tempat kalian meletakkan gambar-gambar. Misalnya kalian download gambar di internet, mau langsung masukkan ke dalam project tanpa harus diedit, nah masukkannya ke dalam drawable ini. Lalu ada layout. Ini layoutnya ya. Dimana layoutnya itu adalah tampilan sederhananya. Setelah itu ada map. Map ini adalah lebih ke gabungan dari drawable ini. Dia adalah peta singkat dari apa saja isi di dalam folder di dalamnya itu. Jadi misalnya ini kan IC Launcher ini terdiri dari IC Launcher foreground dan background. Itu disimpan di map seperti itu. Nah, lalu di map ini adalah ketika dia pembentukan suatu icon, karena di Android itu misalnya kita buat untuk icon itu di vektor ya, dia itu memiliki banyak settingan DP. Dikarenakan HP itu memiliki DP yang berbeda-beda. Misalnya HP yang model baru sekarang itu DP-nya udah tinggi-tinggi. Lalu HP model-model lama yang masih lebar, belum memanjang itu kan dia itu misalnya kayak contohnya itu bukan proposal 2 ya. Masukkan juga nah ini seperti ini. Ini kan dia kan melebar. Lalu jumlah DPI-nya itu berbeda. Nah, jika kita menggunakan yang misalnya yang ini untuk syukur HP sekarang, nah itu kan dia lebih panjang. Nah, dan juga DPI-nya itu berbeda. Seperti itu. Nah, lalu value ini kalau misalnya di web itu lebih ke CSS-nya. Jadi di sini ada penyimpanan warna, ada penyimpanan data string, dan juga ada temanya. Itu. Dan untuk Android yang baru sekarang, Android Studio yang baru, itu temanya bisa dua. Jadi tema yang light atau yang night. Seperti itu, day sama night. Nah, apa bedanya tema day sama night? Jadi tema night itu dia defaultnya itu dia langsung baca dari HP. Kalau HP kalian dark mode, dia akan menggunakan mode night. Kalau misalnya yang biasa, dia akan munculkan yang tampilan biasa seperti itu. Dan juga jika kalian menambah salah satu atribut di dalam itu day mode, bahkan yang di night mode ini bisa ditambahkan juga dengan nama yang sama. Nah, seperti itu ya untuk yang REST.
Nah, jadi itu untuk struktur yang Android apps. Setelah itu untuk di kiri ini dia ada yang struktur manager. Jika kalian Android 4 ya, itu bisa kalian memasukkan drawable itu langsung drag and drop aja. Nanti dia ada fungsi ASDF seperti itu. Jadi ntar tambah dia ada ini struktur. Nanti kalau misalnya sudah banyak codingannya, jadi strukturnya itu bisa tekan kayak gini aja, secari di struktur. Seperti itu. Nah, lalu di bawah ini penting ketika kalian membuat aplikasinya. Jadi yang penting itu ada build, locate, sama database inspector. Nah, yang build pertama itu adalah ketika dia membuat aplikasi, kita bisa tahu ada error apa enggak dalam aplikasi itu. Nanti dikasih tahunya di build. Nah, setelah itu ketika sudah aplikasi sudah running, artinya sudah jalan di perangkat, itu dia di locate. Log ini dia akan mencatat semua yang terjadi dalam aplikasi. Jadi dia di sini ada verbose, artinya semua, debug jika kalian masih mode debug, info jika misalnya aplikasi sedang ngapain, misalnya aplikasi sedang vertikal atau horizontal, ya, itu kan info. Lalu ada warning jika aplikasi terjadi beberapa yang tidak terekspektasi. Lalu error ini artinya gagal ya. Lalu assert ini sama mirip seperti debug juga. Tapi dia lebih ke ininya apa? Lebih ke log ke sistemnya. Nah, lalu seperti itu untuk yang strukturnya. Jadi yang penting itu di bawah sama yang di kiri. Nah, lalu kita masuk langsung ke layout ya. Lalu di sini kita akan membuat aplikasi itu dari tampilannya. Jadi tampilannya itu ada di REST layout. Nah, setiap kalian membuat activity baru, misalnya new activity, misalnya empty activity, nah ya activity 2, itu dia akan terbuat secara otomatis. Dia akan terbuat di layoutnya, terbuat di Java-nya, dan terbuat di manifestnya. Ini dia activity 2. Jadi tidak perlu dicari-cari lagi. Nah ini ya, jadi semua layoutnya itu di sini. Lalu untuk layoutnya ini, itu ada beberapa tampilannya. Oke. Jadi dia ada constraint layout, linear layout, yang horizontal dan vertikal, frame layout, table layout, dan masih banyak lagi. Nah, apa bedanya constraint dan linear? Dia kalau misalnya yang constraint itu dia lebih ke bebas. Kalau misalnya kalian mau urutan dari objek-objek yang ada di dalam sini itu bebas. Misalnya kalian mau taruh ini
Nah, misalnya kalian mau taruh ini di atas ini. Setelah itu kalian mau taruh buttonnya itu di bawah. Nih. Jadi dia secara otomatis nyebar. Tetapi jika kalian menggunakan linear layout, dia akan berbaris. Jadi dia akan berbaris. Nggak bisa kalian ini mau ditaruh di sini, taruh sini, taruh di atas bawah, itu nggak bisa. Dia lebih teratur. Itu. Nah, jadi dia ada kontrak linear. Nah, lalu ada satu lagi itu yang biasanya tampil kalau misalnya kalian cari di internet ya, ini tutorial adalah relative layout. Relative layout itu kalau misalnya jadi Android Studio 4 itu sudah digantikan oleh constraint. Jadi kalau misalnya kalian lihat relative layout, itu berarti nggak jauh beda sama constraint layout, walaupun ada beberapa yang berbeda seperti itu. Nah, lalu untuk membuat UI itu nggak cuma drag and drop widget aja. Bisa juga dengan codingan di sini. Ini code. Atau split. Untuk kalau misalnya kalian ngoding mau lihat juga hasilnya itu split. Lalu didesain ini untuk yang drag and drop tadi, untuk tempel-tempel. Nah, lalu untuk apa saja yang ada di dalam widget ini, dia ini ya yang biasanya dipakai common, itu ada text view, ada button, ada image view, ini untuk menampilkan gambar, recycler view untuk menampilkan list, misalnya kayak feed IG kalian kan, feed IG 1, gambar 2, gambar 3 itu kan, nah dia pakai recycler view. Lalu ada fragment. Nah, jadi kalau misalnya kalian nanti mau buatnya untuk satu layar ini terdiri dari 2 bentuk yang berbeda, misalnya kalian mau yang atas ini pisah saja karena nanti code-nya ini penuh. Nah, itu dia menggunakan fragment ini. Atau bisa include satu lagi. Lalu ada scroll view untuk men-scroll, misalnya kalian ada satu teks yang panjang, dia pakai scroll view. Lalu yang biasa dipakai juga switch. Itu yang on off itu. Dan seperti itu untuk yang biasanya. Lalu untuk text field, dia itu ada banyak lagi. Dia ada text view yang ini seperti ini. Nah, hello world ini. Ini text view. Nah, ada juga edit text. Edit text itu yang digunakan untuk input. Misalnya kalian inputkan password, inputkan email, inputkan segala macam itu dia pakai text view. Pakai edit text. Nah, jadi kalau saya dimasukkan ini nggak kelihatan dia karena nggak dibuild. Lalu di sini banyak yang ada password yang nama Rick, ada email, ada phone. Nah, jadi semua yang bisa kalian desain ini itu bisa kalian code seperti itu. Dan juga semua yang kalian code ini juga bisa kalian desain. Jadi kalau misalnya kalian kurang paham dengan codingan front end Android Studio yaitu menggunakan XML, kalian bisa pakai desain aja, jadi drag and drop. Seperti itu. Walaupun nanti kalau misalnya kalian belum terlalu lihai, berantakan dia. Tapi kalau misalnya kalian udah lihai, nanti mau code atau mau desain itu ntar sama saja, bagus semua kok. Nah, ini ya ada date, ada input number. Hasilnya kita input date. Nah, jadi di sini ada codingannya untuk input date. Nah, ini name person. Nah, ini date. Seperti itu. Sudah dikasihkan ini. Ini kan sudah di coding kan. Nah, lalu habis button itu ada widget di mana ada untuk view gambar atau view biasa. Lalu ada web view kalau misalnya kalian mau nampilkan web, video, kalender, progress kalau misalnya yang download itu, dan selain sebagainya. Nah, setelah itu ada kontainer.
kontainer ini terdiri dari spinner yang kalau misalnya drop down itu udah tuh recycler view untuk list, lalu ada scroll view, ada tab layout, ada lalu ada yang bottom view itu, bottom navigasi itu, lalu ada yang drawer navigation. Nah, itu ada di sini semua di konsep. Lalu setelah itu sisanya itu nggak terlalu perlu ya. Nah, jadi untuk yang front end, ada yang ingin tanyakan nggak? Jika misalnya dikira kurang jelas atau kurang paham, bisa langsung nanya aja langsung ya di jalan, jangan di terakhir. Soalnya nanti lupa pula kalian menanyanya. Gimana, ada pertanyaan? Izin bertanya Bang. Ya silakan Dek. Perkenalkan nama saya Andika. Kalau yang ngedit dari misal Adobe XD itu masukannya gimana itu Bang? Oke, itu berarti nanti kita masukkannya lewat drawer ini. Baiklah, jadi ini kan untuk yang bagian layout ya. Lalu itu yang penting juga adalah bagian drawable. Di dalam bagian drawable ini kalian kan biasanya mau input gambar kan. Nah, itu bisa menggunakan langsung dari cari di Google, masukkan gambar ke sini. Atau kalian bisa terlebih dahulu menggunakan Adobe XD. Adobe XD ini free ya, jadi nggak membajak. Nah, jadi untuk gambar-gambar, biasanya Adobe XD ini untuk desain ya, lebih desain webnya. Jadi desain web atau desain itu mobile. Jadi bisa kalian lihat ini pakainya apa. Bisa kita pakai Android mobile. Ini dibuatnya. Nah, saya kan tampilan Android mobile awal ya. Jadi misalnya kalian cari, nah di sini aja lah. Kalian cari gambar. Saya gambar orang membaca ini. Nanti download gambarnya, lalu disimpan. Ini kan kalau ini kan dia .svg ya. Lalu kita cari gambar di Google. Rendang misalnya. Cari gambar rendang. Ini saya kan ini kan. Lalu kalian kopikan atau download. Setelah itu dimasukkan ke sini. Seperti itu, dipastekan, Ctrl V. Atau kalau misalnya udah di-download, bisa langsung di dalam sini. Nah, dalam sini. Dia tidak mau kalau misalnya langsung dipaste. Jadi dia maunya file itu sudah berada di dalam di dalam sistem Windows, baru dia mau dimasukkan ke dalam sini. Harus ada di storage komputernya. Misalnya ini kita membuat gambar rendang ini ya. Nih. Misalnya kita buat, lalu kita masukkan ini ya, import orang yang membaca tadi. Ini ada orang membaca yang dari SVG dan dari gambar. Biar lebih jelas. Kita kasih backgroundnya itu agak gelap saja.
Nah ini ya, jadi ada lebih kelihatan jelas. Nah, lalu ketika sudah berbentuk seperti ini, kita bisa mengekspornya itu dua bagian. Misalnya ini kan yang image ya. Kalau misalnya mau ekspor image itu dia harus rename dulu. Kalau misalnya mau ekspor itu kalau misalnya di ekspor selected dia dalam bentuk PNG, ini rename-nya harus bagus dulu rename-nya. Jadi kita rename dulu rendang. Jadi untuk penamaan pada Android Studio itu kecuali kelas dia yang .xml itu dia huruf kecil semua, jangan ada huruf besar. Nah, ini kan bisa dilihat ya bentuk-bentuknya itu kan huruf kecil semua. Lalu di sini sudah terdapat dua, ada yang reading ini dia STG dan ada yang rendang ini dia PNG. Nah, jadi kita ekspor. Nah, di sini ada pilihan. Ekspornya untuk apa? Jadi untuk Android. Di sini ada pilihannya DPI-nya. Untuk ukuran handphone yang bagaimana kalian mau ekspornya itu. Jadi kita buat yang 100% aja untuk yang biasa. Lalu pilih tempat ekspornya. Jadi untuk tempat ekspornya itu apa tadi nama aplikasi itu? Tutorial. Oke. Nah, jadi buka project tadi tutorial Android Studio tadi di app, di source, di main dan di rest. Jadi app, source, main, rest. Nah, itu di sini. Lalu select folder ya. Nanti di sini kan. Setelah itu langsung ekspor. Nah, setelah itu ketika kita di Android Studio, kita lihat di drivable-nya itu, nah ini, gambar rendang sudah masuk. Jadi kita mau masukkan gambar rendang dalam sini. Oke, kita masukkan dalam sini, nah gambar rendang. Nah, seperti itu. Bisa terlihat kan gambar rendangnya. Nah, lalu kita konekkan ini ke atas, gravitasinya atau magnetnya itu nah, seperti ini. Nah, jadi sini, plus sini. Ini kan di atas saja. Kalau saya ditarik sini, tidak tengah. Seperti itu. Ini untuk yang gambar PNG. Nah, nanti jika kalian sudah build rilisnya, nanti dia akan dibagikan. Nah, misalnya ini kan ini untuk H, ini untuk I lebih kecil. Ada untuk yang medium, ada yang besar, ada yang lebih besar lagi, ada yang lebih besar lagi. Seperti itu, tergantung dari aplikasi yang mana yang mendebaknya nanti. Nah, seperti itu hasilnya jika kalian menggunakan PNG. Lalu satu lagi adalah SVG. Jika SVG, dia ini, ini ya, dia itu nggak perlu masukkannya ke sini, bisa langsung masukkan lewat, misalnya kan udah ini ya, nanti kalian langsung export selected seperti tadi SVG dengan tempat yang sama. Jadi dia langsung aja nggak perlu diubah-ubah itu. Ini ya, langsung ekspor. Seperti itu. Jadi nggak perlu menentukan lagi nggak perlu lagi menentukan untuk ukuran jika SVG. Jadi langsung embed aja. Jika PNG dia harus menentukan dulu kan untuk ukuran mainnya itu. Nah, seperti itu. Ininya nggak terbaca ya. Nah, ternyata masuknya dalam sini. Tapi jika SVG itu ternyata ubah, bukan di rest, tetapi di dalam drivable. Di dalam data drivable ini, di select foldernya, lalu export. Nah, setelah itu ada muncul. Jika kalian lihat ini kan dia
merah ya. Nah, ini. Ini dia nggak bisa memakai gambar ini. Ini juga berarti hapus, langsung kita masukkannya lewat vektor ini aja. Itu. Jadi dia ada satu lagi kalau misalnya error lewat XD ini untuk masukkan SVG, dia bisa langsung klik kanan, new, langsung masukkan vektor asset. Kalau image asset ini dia gambar ini, gambar tadi yang PNG, JPEG. Kalau misalnya dia yang vektor asset, itu dia SVG atau PSD. Jadi kita masukkan di mana tempat kita menyimpannya tadi, yaitu di C, user, download. Nih, ini ya. Ini ukurannya sudah ada dari filenya, langsung aja nggak apa-apa. Itu finish. Nah, jadi sudah ada lah. .xml. Seperti itu. Nah, lalu seperti yang tadi kita masukkan, kita masukkan gambar, itu gambar orang lagi baca tadi. Ini. Jadi kita konekkan, lalu bagian bawah itu konek ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu untuk memasukkan antara XD dan di Android Studio-nya. Lalu misalnya di sini ya. Lalu untuk code, misalnya kita yang code, kita membuat satu buah form login misalnya. Jadi hapus dulu. Jadi layoutnya itu ada di sini ya. Untuk layout itu ada di atas. Misalnya kalian mau buat linear atau constraint atau mau kalian ganti relatif yang mode lamanya. Misalnya kita membuat itu menggunakan linear low. Di dalam linear itu dia harus menyebutkan orientasinya. Orientasinya itu vertikal atau horizontal. Ini yang tidak diperlukan di constraint layout tadi. Nah, kalian memilihnya itu vertikal, berarti kan dia lurus dari atas ke bawah. Nah, setelah itu, kalian akan memasukkan login tadi, misalnya di sini ya kita desain dulu. Ini enggak ada ya. Jadi kita buat satu lagi untuk Android mobile ini. Jadi kita buat misalnya satu nih untuk seperti ini untuk button. Nah, nih, misalnya kita mau buat formnya itu seperti ini ya. Nah, lalu kita buat untuk coding itu pertama adalah kita masukkan edit text. Di mana untuk memasukkan input berupa teks itu dia menggunakan edit text. Lalu lebarnya itu match parent, lalu tingginya itu work context. Apa itu match parent dan work context? Kalau dia match parent itu adalah menyamakan dengan yang atasnya. Nah, jadi dia menyamakan lebarnya itu dengan atasnya. Jadi jika match parent, dia akan menyesuaikan, jadi lebarnya penuh.
Tapi jika warp, dia akan lebarnya tidak akan penuh. Jadi dia akan membuat lebarnya itu sesuai dengan konten yang ada di dalamnya. Misalnya nggak ada teks lagi, nggak ada teks ini kan dikit ya. Cuma untuk ketik input aja. Kalau misalnya dia lagi ada teks, taruh memanjang seperti itu. Nah, jadi ini ada satu ya. Lalu ada lagi beberapa atribut dari edit text. Jadi kalau misalnya mau lihat atribut edit text itu langsung ke Google aja. Carinya itu edit text. Terus ya dicari di sini. Ini dia ada di developer.android.com. Nah, ini yang lebih lengkapnya. Tapi di sini dia agak susah dijelasin karena bahasa Inggris. Nah, jadi kalian bisa cari yang bahasa Indonesia aja. Misalnya Kodepolitan nih bekerja dengan ini kan. Nah, di teks, nah ini kan disebutkannya dikit-dikit untuk pemula tuh di sini. Nah, nanti tetapi jika kalian udah paham di sini, misalnya kan udah mau cari yang baru, nanti cari di sini. Jadi di sini bahkan sampai ke fungsi dikasih taunya, fungsi-fungsi edit text. Fungsi-fungsi apa yang ada di dalam kelas edit text itu, gimana cara edit, seperti itu. Nanti di sini kita buat itu yang penting itu adalah pertama ID. ID ini digunakan untuk menghubungkan yang item edit text yang ada di XML atau yang ada di front end sama back end-nya. Jadi kita memerlukan ID. Seperti itu. Jadi ID-nya itu adalah saya username. Lalu kita buat satu lagi, itu ID-nya password misalnya. Ini ada dua kan. Setelah itu, untuk edit text, kita membutuhkan namanya input type. Jadi type untuk input kalian itu apa? Misalnya di sini kan ada date, ada number, ada text, ada font. Nih, hanya username-nya itu adalah teks biasa. Satu max lainnya satu. Jadi dia nggak ada ngenter-ngenter ke bawah. Setelah itu yang password itu input type-nya password, tapi di sini bisa ditentukan text web, text visible, jadi yang kelihatan bentuk teksnya itu ada number passwordnya, ada text password. Bisa kita buat number aja dulu ya untuk membedanya. Setelah itu kita buat button. Nah, jadi button ini dia ada dua, ada button, ada image button. Bedanya, kalau misalnya button aja, dia mainnya itu lebih ke teksnya, di teks. Nah ini, jadi dia ada teksnya. Tapi jika image button, dia nggak main teks, tetapi main src. Jadi src gambar yang kita reading tadi, rendang tadi. Nih, jadi buttonnya itu rendang. Itu. Jadi button ya. Itu. Jadi button login. Lalu ada namanya itu atributnya graffiti. Nih, jadi dia di big center. Setelah itu ada lagi atribut untuk keseluruhannya itu adalah namanya margin. Margin dan padding. Jadi jika kita buat
Baru di sini ada misalnya linear layout lagi ya. Jadi di sini ada kasih backgroundnya itu hitam. Lalu di sini kita kasih lagi layout. Backgroundnya itu ini orange. Lalu di dalamnya itu ada yang berwarna putih. Jadi kalau misalnya menggunakan margin, jadi margin itu adalah dari dia ini, dari atribut atau item ke atas atau ke parent. Ini parentnya. Ini child namanya, ini child yang berada di dalam parent itu child. Nah, ada di luar child itu parentnya. Tetapi jika padding itu adalah hubungan antara dia ini sebagai parent dari yang di dalamnya sama child. Seperti itu. Jadi jika padding itu dia ke dalam, kalau misalnya margin itu dia keluar. Seperti itu kalau misalnya margin dan paddingnya. Di sini kembali di sini tadi kita kasih marginnya 10 dp. Jadi ada margin 10 dp. Lalu kita kasih background biar agak jelas. Warna aja. Misalnya 999. Jadi bisa kelihatan ya. Nih. Masukinnya di sini. Setelah itu di sini tadi udah ada error. Setelah itu, setelah kalian buat kayak gini kan udah ada ID-nya semua ya. Buttonnya ID, edit text-nya ada ID, username, password, sama button login. Nah, setelah itu kita akan mengodingnya itu di main activity. Karena dia di sini activity main itu konteksnya adalah .main activity. Yang ini berarti. Jadi dia berhubung. Ini menghubungkannya. Jadi jika kalian nggak tahu misalnya ini udah ganti nama apa kan, udah diganti namanya, nggak tahu dia ini Java-nya yang mana, itu dilihat di konteks ini. Nah, nanti di main activity, di sini kita bisa dilihat kan R layout activity main, jadi berhubung kedua ini. Dan jika yang activity main 2, ya di sini juga. Nah, berhubungnya itu adalah main activity 2. Jadi dua ini berhubung. Seperti itu. Nah, jadi setelah terhubung antara activity main dan main activity yang ada di dalam Java, pertamanya itu adalah inisialisasikan. Jadi kita punya dilihatnya satu edit text, dua edit text, satu button. Jadi kita punya private edit text user name satu, private edit text password edit text 2 ada tuh private button
login, button login. Nah, ada 1, 2, 3 untuk atribut yang ada di dalam halaman main activity mainnya tadi. Setelah itu, setelah diinisialisasikan, dideklarasikan username-nya ini yang mana? Itu dengan cara find ID, find view by ID. Gitu. Jadi dia akan menemukan ID dari dalam activity main ini. Jadi untuk mencari ID-nya itu adalah dengan bentuk r.id. Apa tadi ID-nya? Username. Seperti itu. Nah, setelah seperti ini, sini sudah tersambung antara edit text ini tadi ke dalam activity main yang ini. Sudah tersambung antara dua ini. Lalu kita hubungkan lagi yang password. Find view by ID r.id.password. Lalu button juga, button loginnya r.id.button login. Jadi ketiga nama ini sudah terhubung ke dalam ketiga atribut yang ada di XML-nya, yang ada di front end-nya. Nah, setelah itu, button login itu terdapat beberapa listener. Nah, jadi, beberapa aksi dari button login. Dan aksi yang paling penting ketika ada button itu adalah ketika dia ditekan. Nah, jadi, ketika dia tekan, dia akan menggunakan set on click listener. Kita menggunakan listener yang on click listener. Oke, diklarasikan dulu ya. Ini nggak bisa. Jadi seperti ini ya. Nah, jadi set on click listener. Jadi set apa yang akan terjadi ketika dia diklik. Seperti itu. Nah, jadi setelah ini berhasil, dia sudah terhubung. Username-nya sudah terhubung ke username ini, awal ini. Yang passwordnya sudah terhubung ke password ini tadi. Dan button loginnya sudah terhubung ke button ini. Lalu, apa yang kalian inginkan ketika dia ngeklik button login? Jadi misalnya ini username-nya itu adalah ASDF dan password adalah 123. Seperti itu misal contohnya ya. Jadi buat kondisi di sini. Misalnya jadinya tentukan dulu, saya dapatkan string dulu. Dapatkan data input dari username dan password tadi. String username underscore misalnya untuk pembedanya sama dengan name dot get text. Seperti itu. Jadi dia mengambil teks yang ada di sini. Terus, karena dia kenapa tadi ada bisa error? Karena dia get text itu dia masih bentuk editable, bukan string. Lalu ketika to string, dia akan keluarnya string ini tipe datanya. Sudah dapat untuk username, lalu sama seperti tadi, yaitu adalah password underscore. Password dot get text dot to string. Itu nanti udah dapat ya. Username
password yang diinputkan oleh user nanti ini udah dapat. Di sini dia nyimpannya. Lalu if username underscore equals ASDF dan password dot equals 123, maka jadi jika benar masukkannya itu username dan passwordnya, maka kita akan tampilkan ini apa tuh? Informasi kilas yang bisa digunakan itu adalah toast. Jadi toast ini kita bisa tampilkan untuk make text, untuk menampilkan iklan kecil seperti itu. Jadi kita buat sini sukses. Terus sini jika salah gagal seperti itu. Jadi sudah terbuat. Lalu kita jalankan. Oh, salah klik. Di sini kita jalankan. Ada dua. Jadi ada yang di sini ada Android yang Android 7 dan Android 11. Jadi kita pakai yang Android 11 saja ya. Iya Pak, lagi ngajar online. Nah, jadi di sini sudah ada tandanya. Jika tandanya ada hijau, di sini hijau seperti ini, dia artinya menyala. Nah, kalau di sini kan nggak ada hijaunya kan, berarti dia nggak menyala. Lalu di sini ada run dan ada debug up. Nah, apa bedanya run kayak debug? Kalau misalnya kita menggunakan run, itu dia nggak mencatat log dari aplikasi. Jadi dia lebih cepat. Tetapi jika terjadi error, kita lebih susah untuk memahaminya. Tapi jika kita debug, itu akan lebih mudah seperti itu. Tetapi konsekuensinya aplikasi akan berjalan lebih lambat. Seperti itu ya. Jadi kita menggunakan debug saja. Jadi kita tunggu. Jikalau ada ini enggak, misalnya laptopnya nggak kuat pakai ini emulator kan, kita bisa menggunakan HP HP yang biasa itu. Nanti di sini dia akan muncul nama HP dari yang ada itu. Nanti ada dalam kurungnya fisikal, artinya emang perangkat nyata, bukan virtual. Kalau ini kan nggak ada dalam kurungnya fisikal itu. Seperti itu. Nanti kalau misalnya setting di HP-nya itu dia menggunakan developer option. Nah, nanti itu dicari saja di internet. Nah, ini sedang menginstal ya. Ini sepertinya perangkat debugnya ini yang agak nge-lag nih.
Kita matikan aja yang itu, kita ganti saja emulatornya. Nah, jadi di sini ya udah tertampil. Jadi ini tadi username dan ini tadi password. Ingat password yang tadi kita setting password yang numeric. Jadi cuma number aja di sini munculnya. Seperti itu. Jadi untuk username-nya itu yang kita masukkan adalah ASDF seperti yang tadi, dan passwordnya itu adalah 123. Jadi ketika login, nah di sini ini adalah informasi kilasnya. Kita lihat ya di sukses. Dan jika tidak berhasil login, dia akan gagal. Seperti itu. Nah, sampai sini ada yang ingin tanyakan nggak? Nggak ada yang ingin tanyakan? Yuk ditanya teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya kalian disuruh buat yang kayak gini, proses kayak gini, nah kalian itu nggak bisanya di mana? Coba. Saya sudah bang. Saya sudah juga, Bang. Sudah dong. Udah bang. Ya mungkin ada yang error-error yang udah nyoba mungkin. Baiklah, kalau misalnya nggak ada yang ingin tanyakan, kita lanjut ya. Nah, jadi setelah nanti ada pengkondisian, kita membuat kondisinya itu di sinilah. Ketika dia memencet button login, jadi di sini kan username-nya sudah terkoneksi ke sini, passwordnya sudah sini. Jadi kita masukkan apa saja di sini. Itu ketika dia menekan button login, dia itu memproseskan yang ini. Jadi ketika dia menekan button login, dia akan ngecek dulu, mengambil data username ini ke dalam sini. Lalu password ini ke dalam string password ini. Setelah itu dicek, lalu baru ditampilkan. Seperti itu. Ini baru nampil di antar. Ini. Setelah itu, ketika kalian biasa login, itu kan berpindah halaman. Jadi di Android Studio juga ada cara berpindah halaman. Itu adalah dengan start activity. Jadi kita akan memulai activity baru. Seperti itu. Jadi yang activity yang kita punya kan ada main activity dan main activity 2. Jadi jika kita tekan start activity, dia akan memulai activity baru. Nah, jadi dia menggunakan di start activity itu dia menggunakan intent. Intent ini adalah pemberitahuan atau suatu kelas untuk memberitahu dia itu startnya dari mana dan akhirnya itu di mana. Jadi yang bisa kita lihat di sini startnya itu adalah main activity.
this. Jadi kita harus tahu main activity. Nah, berarti yang ini maksudnya itu. Lalu tujuannya itu adalah main activity 2 dot class. Oh, bisa langsung. Oh, ya kasih new. Oke. Jadi seperti ini untuk memulai activity baru. Nah, setelah itu kita coba debug lagi. Jadi ini salah satu kekurangan Android Studio itu adalah ketika terjadi perubahan itu dia emang lama. Karena dia itu natif. Jadi dia lebih ke performa aplikasi. Nah, jika kalian menggunakan cross platform kayak Flutter, itu dia cepat. Tetapi nanti di performance aplikasinya itu lambat. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau belajar yang cross platform, nah itu kalian harus tahu dulu apa kelebihan dan kekurangannya. Nah, ini udah selesai. Jadi kita masukkan dulu, misalnya kita masukkan lagi tadi yang username-nya ASDF dan passwordnya 123. Kita login. Nah, ini dia berhasil akan muncul ke halaman ini. Di mana ada gambar rendang kita tadi dan gambar orangnya ini, orang lagi membaca. Nah, baiklah, sekian dulu untuk ini pembukaan Android Studio. Nah, jadi kita mulai sesi tanya jawab aja ya. Jadi abang akan jawab pertanyaan-pertanyaan adek ya tentang apa aja lah tentang Android Studio yang berhubungan dengan Android Studio. Pada peserta disilakan untuk bertanya. Belum bertanya bang. Ya dek, tanya lah dek. Nah kan itu misal sudah login, kan Ya. muncul ke bagian main activity 2 kan. Ya. Nah dari menu itu misal kita bikin button lain. Nah user yang mencet button itu agar apa? Agar pindah ke main activity lain, mana itu bang? Itu masih masuk ke if else itu? Apa? Oh enggak, dikarenakan sudah masuk, kita kan inilah sudah mengoper, sudah memulai activity baru. Ya. Ya kan? Jadi dari main activity oper ke main activity 2. Nah, nanti jika kalian nama button itu ngodenya ntar di main activity 2. Seperti itu. Jadi di main activity 2 ya misalnya ditambah button lagi dah. Ini. Oh ya ini image button ternyata ini. Gambarnya nih, gambar rendangnya. Ini kan ada ID-nya itu adalah image button. Nah, jadi gambar rendangnya ini tadi bisa ditekan seperti itu deh. Nah, nanti ada itu ngodenya di sini ya. Karena seperti yang kita tahu ada button rendang yang namanya itu image button yang ID-nya. Nah, jadi kita ulangin lagi yang kayak di tahap awal tadi kita buat dulu namanya private image button. Berbeda ya, ini kan kita menggunakannya image button di sini ada ya. Jadi dia nama itu apa? Type itu adalah image button. Beda dengan yang ini. Yang ini cuma button aja. Karena di sini emang menggunakannya button saja. Jadi disamakan ya, Dek ya. Lalu sini saya image button rendang. Lalu kita setelah inisialisasi seperti biasa dideklarasikan. Rendang sama dengan find ID yaitu r.id.image button. Jadi sudah terhubung antara yang rendang tadi ke sini.
Nah, setelah itu di rendang bisa kita buat lagi rendang dot set on click listener new on click listener. Kita buat lagi apa yang terjadi di sini. Jadi kita buat toast dot make text main activity 2 dot this, lalu rendang toast dot short dot show. Nih, nanti ketika kita ngeklik rendang, dia akan menampilkan tulisan. Nah, seperti itu, Rek. Tadi siapa yang nanya tadi? Maaf bang, perkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Muhammad dan Arif Putra. Oh, tidak apa, Rek. Soalnya tadi nanya tadi abang juga tidak nengok layar. Nah, jadi seperti itu, Rek. Jadi misalnya kita udah login ya. Panggilnya aja. Jadi kita login. Ketika kita tekan tombol rendang ini, dia akan muncul tulisan rendang seperti itu. Jadi yaitu ketika sudah start in activity, artinya dia itu sudah ke halaman baru. Berarti nanti kita ngodingnya di halaman baru juga. Itu. Ada pertanyaan lain? Yuk ditanya kalau masih ada yang mau ditanya. Mungkin bingung atau masih baru pertama kali pakai bang. Jadi masih belum pahamnya bang. Itu Aji belum paham di mana, Aji? Tidak bang. Mungkin teman-temannya kan mungkin kayak terkejut kayak gitu. Dulu pas abang pertama kali pakai Android Studio juga terkejut sih itu Rek. Jadi kan banyak nih tulisan-tulisan itu sebelumnya abang kok tidak tahu apa-apa itu. Terus pas nengok tulisan-tulisan, oh banyak nih kok. Jadi bingung sih itu. Terus abang dulu juga ikut kelas IT, kelas Seiko juga. Bang Reza yang ngajar juga. Terus abang ikuti, abang pahami kan, abang cari-cari tahu terus. Nah akhirnya bisa juga dikit-dikit Android. Jadi misalnya kalian bingung itu masih wajar deh. Jadi nanti mungkin pas ada waktu senggang kalian boleh cari-cari tahu lagi, tes-tes coba. Oh ya, ini kalian sambil coba atau kalian lihat videonya dulu atau gimana, Dek? Masih lihat bang. Oh Di iya. di Android Studio belum install. Oke. Oh iya, kendala kita tuh gara-gara online kalau Dek. Soalnya untuk offline itu kan agak susah tuh. Nah, gara-gara online jadinya nggak bisa langsung praktek ketemu langsung kayak itu agak susah jadinya. Mungkin kalian untuk yang di awal ini boleh dilihat dulu bagaimana sih cara membuat aplikasinya. Terus nanti kalian boleh coba-coba. Nanti ini videonya bakal di-share lagi. Mungkin ada yang kelewat. Kalau nggak ada kendala nanti di-share di YouTube. Jadi kalian bisa ulang videonya nanti. Ini direkam, Ji. Iya, Bang. Takutnya bang, apa namanya tuh, misalnya kayak kan misalnya pakai laptop tuh, nah laptopnya tuh nengok video abang jadi agak susah pas nak tesnya aja itu. Jadi lah di upload ulang bang. Di Iko aja, Ji. Apa kalau bisa tuh, Ji? Ada Iko. Dia itu apa tuh dipotong-potong. Jadi ambil yang penting aja karena kan udah sejam lewat dari rekaman itu. Oke. Takutnya kelak
nonton itu banyak bagian yang nggak pentingnya ntar. Oke, siap Bang. Kalau Aji ada yang nggak ditanya Aji? Udah adik-adik kalau Bang. Yang tanya. Ah, seharusnya kau Ji yang ngajar Ji. Turun tahta seharusnya. Gantian pemain ya Ji kok. Belajar learn from the best. Iya. Masih belajar Bang, jadi masih bingung-bingung kadang. Ya udah Dek, sama no adik-adik nih. Oh ya adik-adik nih angkatan berapa aja nih? 20 Bang. 20 aja. Iya. 20 bang. Yang mau gabung boleh. Tapi dikhususkan untuk yang 20. Oke, jadi gimana? Nanti kalau misalnya disuruh buat kayak gini juga, Nah, iya Bang. apa kendalanya? Nanti dikasih tugas aja atau gimana, Bang? Biar ikut practice, biar nyoba langsung. Praktis, ya coba langsung. Jadi kalau misalnya itu, nah jadi kalau misalnya nanti adik mau coba itu, jadi yaitu buat aplikasi login dengan halaman 1, itu ada edit text dengan nama username-nya. Untuk input username, jangan username lah, email, dengan inputnya itu adalah email juga, misalnya kayak gini. Jadi cobanya itu langsung di inputnya itu text email address. Ini nanti ada tuh edit text lagi, password, text password, lalu halaman 2, activity2.java-nya itu ada image view. Gambarnya terserah, gambar bebas. Ini ada button login. Nah, jadi rangkuman dari apa yang kita pelajari hari ini adalah hanya dengan membuat ini aja. Kalau misalnya ada membuat ini, aplikasi dengan 2 halaman ini, login, nah berarti adik-adik sudah berhasil untuk pertemuan pertama ini. Gitu. Gimana, ada yang masih tidak ditanyakan enggak? Yang mana yang baiknya lah. Kalau misalnya emang nggak bisa mandiri, tanya kawan. Bang, menurut saya berkelompok aja, Bang. Abang bukan orang yang menentang berkelompok ya. Berkelompok, copy paste, mau kalian cuman nongkrong aja, itu nggak apa-apa. Tetapi kalian itu pahami. Itu, jadi jiplak itu aja perlu ini ya, perlu otak ya. Jadi aman lah kalau misalnya kayak abang tuh nggak apa kalian mau lihat yang kawan juga, asal kalian sendiri yang jiplak ya, jangan dijiplakin orang lain. Oke? Oke. Baik, Bang. Nah Bang, misalnya Bang, nak tanya Bang, misalnya nak bikinnya tuh nak di-run di aplikasi Bang, mungkin teman-teman tuh bingung sampai aplikasi itu masuk ke HP nian Bang. Ya Bang ada mirror Bang, jadi bisa di mirror HP. Mungkin teman-temannya tidak tahu sampai buat
sampai masuk HP bang. Coba Bang tes ya. Oh, di HP ini tidak ada pula. Nah, nanti jika kalian yang misalnya mau buatnya nanti di HP, ini ada error nih, di mana error? Oh, di bagian ini layar, nggak apa. Nah, jadi itu kan biasanya kalau misalnya kalian mengumpul tugas itu kan nggak mungkin kalian debakin HP orang kan. Nah, jadi caranya itu adalah dengan mengcompile semua aplikasi yang kalian buat ini menjadi suatu APK. Nah, jadi caranya itu adalah dengan jadi caranya itu dengan cara build ini. Build nah ini build bundle atau APK. Build-nya itu APK. Nah, setelah kalian klik nanti dia akan ngerunning. Jadi tunggu, dia akan membuatkan aplikasi yang APK. Jadi tinggal kalian kasihkan .apk-nya itu ke teman atau dosen kalian itu. Ini ya loket ya. Nanti mereka akan melakukan install dari aplikasi yang ada. Setelah itu dia akan otomatis running di sini. Jadi dia ada di app, lalu di build, di output, APK. Bug ini. Nah, cek. Nah bang mungkin cek. Nah bang mungkin boleh di share bang ke WhatsApp. Tadi udah dibuat sama Edo kayaknya WhatsApp grup. Mungkin teman-teman bisa langsung lihat hasil aplikasinya itu bisa diinstal di HP kalian kayak gitu. Kita lihat dulu ya. Belum ada ini, Ji. Oh iya udah. Belum di add sama Edo. Bentar Oh, bang. tidak apa. Abang kirimkan ini aja. Kita upload aja ya. Iya. ZP share. Ini tempat upload yang kalau tidak galak registrasi segala macam itu di sini. Banyak sih tempat upload lain, ada unknown file, yang kayak gitu. Tapi itu dipakainya untuk orang developer, jadi kita pakai yang perusahaan aja. Nah ini aja udah dikirimin lewat WA Aji aja.
Oh, oke Bang. Grupnya belum di-add sama Edo. Yang anak-anak 20-nya belum, baru yang panitianya aja Bang. Oh, jadi. Mungkin dikirim ke Randiran, dia ada yang grup adik-adiknya. Oke. Ini ini apa targetnya sih berapa jam, Ji? 2 jam Bang, cuman dari jam 1 sama jam 3. Masih ada 20 menit lagi kok, Ji. Oke. Nah, kawan-kawan 20 yang mau tanya-tanya lagi mungkin bingung harus mulai dari mana Bang? Problem installnya error mungkin, atau tidak tahu di mana downloadnya. Oh ya, tadi yang nanya XD tadi siapa tadi yang nanya tentang XD? Vale, bukan? Amrul bang, kalau tidak salah gitu. Mana Amrulnya? Hadir dia tuh bang di sini bang. Amrul. Lah tertidur mungkin biarlah. Tidur, Belum bang, lagi roaming otak bang. Iya. rooming. Kamu biasanya pakai XD ya? Amrul tadi? Tidak sih bang, biar ada teman bang apa main di web, jadi sering nengoknya pakai XD bang. Ini yang sebagai referensi kalian aja. Jadi biasanya itu kalau abang lihat-lihat aplikasi itu biasanya di Mobin atau di Dribble. Jadi kalau misalnya Mobin ini dia lebih banyak ke iOS. Nah, discover the last iOS UI design pattern. Jadi di sini kita bisa lihat langsung full ya. Jadi ini jika dia bentuk awalnya splash screen-nya, lalu loading-nya, lalu dia ke halaman login pakai apa, ini semua itu tertampil di sini. Nah ini sampai ke ini gimana masukannya, ada input, ini gambar, color, semuanya itu ada di sini. Ada banyak sih di sini contoh-contohnya. Tapi ini iOS. Lalu satu lagi itu adalah Dribble. Kalau Dribble ini mobile dia, full mobile. Jadi kalian harus sign in dulu untuk melihatnya lebih banyak lagi. Ini kan dia banyak, tetapi dia itu karena free, dia cuma memberikan gambar-gambar kayak gini aja. Misalnya yang mana yang bagus nih? Misalnya ini bagus, nah. Jadi kita lihat dulu, dia memberikan ininya enggak? Kata dia enggak ada memberikan apa-apa di sini kan. Nah. Jadi tidak bisa di-download. Itu saya ini. Dia nggak ngasih link downloadnya, berarti nggak bisa download, cuma dilihat aja. Tapi kan ini kan mudah untuk dicontoh. Seperti itu. Jika misalnya untuk cari-cari dulu ya. Ini kan UI sekarang kan banyak yang
ini gradient, ini bisa dibuat di ini aja XD saja. Ini backgroundnya seperti ini. Nah, dia itu bisa kita modifikasi lagi. Nah, dengan cara dia dari get wave. Get wave itu ngambil yang misalnya ada, nah kayak gini ini kan, saya tapi dia nggak di sini, tapi ntar mungkin nggak seragam kayak gitu. Kalau di font awesome ini ya simple bentuknya kayak gini semua, tapi kayak gitu. Nah, dia setelah itu untuk icon ini abang pakai ini. Nah, lalu ada dari untuk ide ide apa ya? Ide animasi. Jadi ide animasi abang tuh lewat dari Framer. Framer itu kawannya Figma. Kalau misalnya kalian tahu Figma tuh ini. Lalu kalian bisa lihat di sini itu lebih ke bentuk animasi. Jadi di sini kan bisa kita lihat, nah ini. Ini ada Framer preview-nya di aplikasi Android ada. Nah ini example. Jadi misalnya untuk example-nya nih guys, kayak gini. Kalian lihat kan. Jadi ide untuk animasinya itu di sini Pak. Abang bisa lihatnya tuh. Ini dia intentnya itu dia ke kanan, intentnya beranimasi kayak gitu. Lalu misalnya kalau misalnya lihat foto, jadi kliknya itu dia muncul kayak gitu. Jadi dia nggak pindah intent atau gimana bentuknya. Atau kalau misalnya dia pindah-pindah tab, itu pindah-pindah tabnya kayak gitu. Atau masih banyak lagi bentuknya. Nih, car. Ini banyak sih, nah. Loading indikator dalam button, misalnya contohnya tuh. Ada input formnya. Ini ada hover. Splash screen. Kayak gitu. Lalu untuk background gambar itu bisa abang di free picture, free pick. Ini gambar-gambar background. Saya carinya itu file. Nih, biasa untuk mockup itu dari sini kayak gini gambarnya. Nih. Itu. Lalu kalau misalnya untuk vektornya itu adalah di undraw. Nih, jadi misalnya search user misalnya. Untuk user kalian, nah ini ada male avatar, ada female avatarnya. Bentuknya itu dia lebih flat. Nah di sini nih, ini kalau misalnya kalian skripsi itu pakai ini, Google Cendekia nih. Itu ini untuk PHP admin lokal. Nah, udah itu, kalau abang itu sih resource-nya. Jadi kalian download aja di situ. Untuk skripsi deh. Iya deh. Kalau misalnya kalian untuk sini kan misalnya, nah ini
Fuzzy Referensi. Tsukamoto. Nah, jadi decision support system for selection of the best doctor in Sari Mutiara Hospital using Fuzzy Tsukamoto method. Nah, jadi misalnya kalian bisa nih membuat support system, artinya sistem pendukung keputusan untuk memilih dosen pembimbing terbaik di Universitas Bengkulu dengan menggunakan metode Fuzzy Tsukamoto. Nah, Udah langsung skripsi, Kil. Oh, kalian di mana? Di tempat Faris? Kalian di tempat Faris? Oke, oke. banyak lagi ada misalnya Fuzzy Rahani. Nah, jadi sistem pendukung keputusan pembelian notebook. Ah, tapi ini nggak bisa jadi nggak bisa jadi itu nggak bisa jadi skripsi. Nah, ini yang skripsi abang tuh. Nah, ini itunya sumbernya tuh. SPK pemilih calon pendonor darah potensial. Dengan dia kalau misalnya dia itu menggunakan C4,5 dan Fuzzy Tahani. Kalau abang kan pakai ini back propagation kayak gitu. Ada juga cari Referensinya aja. ya bisa sih misalnya kayak gini kan. Kalau abang tuh aja judulnya pemilihan calon pendonor darah potensial. Nah, ini ambil dari sini lah, tapi dia asalnya itu dari Semarang. Semarang atau Makassar. Pokoknya abang cuma pindah ini aja apa pindahkan studi kasusnya dari kota luar ke kota Bengkulu. Jadi ke kota Bengkulu itu PMI Kota Bengkulu jadinya sumber itu studi kasusnya. Nah, ada tuh kalau misalnya pakai metode C4,5 pun sebenarnya bisa. Tetapi karena permintaan Bu Erna kemarin, dia minta metode yang lain aja biar untuk pembaharuan, maka itu pakai metode neural network. Jadi kalau misalnya kalian menemukan ini, ah, nah ini, misalnya kan ini kan banyak ini penerapan metode SAW dan Fuzzy dalam sistem pendukung keputusan penerimaan beasiswa. Ini kan banyak. Di di senior kita juga ada kalau nggak salah yang buat skripsi tentang itu. Lalu decision support system, nah SPK. Jadi kalau misalnya pakai Fuzzy, itu kebanyakan itu dia sistem pendukung keputusan. Itu. Nah, jadi kalau misal atau tentang kuliah lah, masing lah. Mau tanya-tanya apa aja lah. Nanti Boleh ada yang tanya lah. tanya tentang kuliah mungkin. Bang, kami nak pindah misalnya. Ya, aku pindah ke mana? Pindah ke SI, Bang, dia, Bang. Tidak apa, SI enak malahan skripsinya. Tidak ada perlu buat sistem, tidak ada perlu buat ngoding. Pindah lah, pindah lah. Kalau kau Jik, ngapa tidak pindah Jik? Pindah SI Jik? Pindah SI, Aida, Bang. Lah jauh dia dah. Tidak apa kan kan anak 2021 lah. Jadi kau ada bentak-bentak anak 2020, wah kau pula ini bentaknya ulang. Ya udah nggak apa tutup aja. Oh iya, iya. Kita screenshot dulu, kita foto bareng dulu yuk. Untuk dokumen. Ya boleh, boleh. Teman-teman boleh open cam-nya. Iya Kan bang, ngukonya belum bang.
Tenang aja deh, mukul itu takdir. Oke, Iko udah mulai nampak galau. M gue siapa? M. Akil, Kil, open kamera kau, Kil. Ahmad Habibi. Wes Batul. Itu kamera dan gimana nih? Rifki. Oh, Edo nak masuk. Bentar ya. Yuk yang lain yang belum boleh. Ahmad Habibi, Wiwit, Jumli Ghazali, Welas Sultul Hazizah. Oke. Oke. Eh, satu oh Faris masuk juga. Bentar. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Udah. Yuk, minggu depan. Oh iya, jangan lupa itunya nanti dicoba-coba yang dikasih Bang Reza tadi, yang dipelajari intan tentang intan kayak gitu. Dicoba-coba di rumah. Udah itu aja, misal dari Abang. Mungkin Bang Reza ada saran-saran terakhir. Nah, itu nih, kalau dari abang ini apa? Kalau misalnya nggak bisa itu biasa itu. Jadi kalau misalnya emang nggak bisa itu tanya aja. Jangan malu tanya ntar kan karena juga kan abang Aji, abang juga pernah ada masa nggak taunya. Jadi jangan nggak bisa diam ya. Jangan bukan nggak bisa diam. Jangan kalau nggak bisa itu diam. Nah, itu aja kalau dari abang. Oke, boleh ditanya-tanya di grup. Kita kan udah ada grup WA tuh. Boleh ditanya situ misalnya ada bingung, ada kendala. Nanti Bang Edo bantu menyelesaikan masalah kalian. Siap. Nah, Nah tutup itu lagi. muncul ya dok. Nah. Bang, tadi ngurusin game Bang. Iya, Oh iya Edo iya. di Iya. dalam tadi Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bang. Makasih, Bang. Kasih Ya bang. sama-sama. Terima kasih Bang. Bang. Ya sama-sama. Tadi kok Bang, ACC Bang, yang di classroom. Oh iya. Ya. Abang mau share tugas kan. Oke jadi. Kalau abang ngasih sih kan. Udah abang keluar dulu ya. Makasih selalunya. Makasih Terima Bang. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Bang.